Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi penjelasan selanjutnya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 terkait dengan kerangka dasar dari laporan keuangan yang kita akan buat nanti kelak pada saat dunia kerja. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah saudara melihat dan menyimak video penyampaian materi tentang ini. Yang pertama, memahami pengertian tentang KDPPLK, baik di laporan keuangan umum, laporan keuangan syariah, ataupun laporan keuangan berbasis etap. Lalu yang kedua, memahami tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, memahami asumsi dasar laporan keuangan. Yang keempat, memahami karakteristik. Dan yang kelima, ada pemahaman dari unsur-unsur laporan keuangan. Masuk ke bagian yang pertama tentang pengertian dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di sini ternyata KDPPLK ini berisi tentang konsep dasar dari penyusunan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para stakeholder. Jadi di sini si pengguna standar itu harus mengacu kepada KDPPLK ini supaya dalam penyusunan laporan keuangannya itu memiliki kualitas yang sama dan karakteristik yang sama sehingga mudah dipahami oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini juga KDPPLK disebut juga sebagai conceptual framework karena dasar-dasar ini yang harus ada di laporan keuangan supaya informasi yang diberikan oleh manajemen kepada stakeholder itu bisa bermanfaat. Lalu yang selanjutnya KDPPLK ini digunakan untuk badan penyusun secara keuangan. Nah, untuk kerangka dasar ini bukan hanya digunakan oleh pihak manajemen sebagai pembuat laporan keuangan, tapi si kerangka dasar ini harus digunakan juga oleh penyusun standar. Kenapa harus digunakan oleh penyusun? Karena mereka lah yang menyusun standar keuangan yang akan diterapkan di lapangan, baik itu di perusahaan atau di entitas lainnya. Lalu selain si penyusun standar keuangan, si kerangka dasar juga digunakan oleh penyusun laporan keuangannya. Contohnya manajer keuangan di suatu perusahaan, lalu badan pemerintahan, lalu di bagian bidang pendidikan, itu semuanya mengacu kepada standar sehingga diperlukan suatu kerangka dasar yang mendasari penyusunan si laporan keuangan tersebut supaya supaya tetap kokoh sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya ada auditor. Kenapa auditor menggunakan kerangka dasar? Karena si auditor itu tugasnya, selain dia juga bisa membuat laporan keuangan, auditor juga akan memeriksa laporan keuangan yang sudah disusun oleh si akuntan yang ada di suatu entitas. Nah, di sini maka untuk mengevaluasi dan memeriksa apakah laporan keuangan yang disusun oleh akuntan itu benar atau tidak, auditor harus memahami dulu kerangka dasarnya. Lalu yang terakhir ada pemakai laporan keuangan, yaitu si stakeholder-nya sendiri, baik itu di pihak eksternal ataupun di internal. Nah, karena di sini di Indonesia memiliki beragam entitas, jadi bukan hanya perusahaan itu bukan hanya dari satu bidang, tapi banyak bidang, maka di sini banyak standar yang harus disusun, yang harus dipahami oleh semua pengguna, oleh pengguna-pengguna tertentu. Contohnya kalau sepertinya perusahaannya itu bergerak di bidang jasa, di bidang manufaktur, otomatis jika perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa manufaktur, lalu ada juga di bidang transportasi yang dimana si perusahaannya terdaftar di bursa, maka otomatis mereka harus mengacu kepada standar yang mana. Kalau sepertinya pemerintahan, maka dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahannya itu mereka harus mengacu ke standar yang mana ya? Karena berhubung untuk penyampaian penjelasan dari standar akuntansi yang digunakan di Indonesia itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Maka dari itu, si kerangka dasar itu pun harus sesuai dengan jenis industri si penggunanya masing-masing. Ada yang mengacu ke SAK yang secara umum, yaitu perusahaan yang sudah go public, ada yang mengacu ke SAK syariah, karena ada juga yang entitas yang berlandaskan syariah, dan ada juga yang mengacu ke SAK etap, baik itu SAK MKM dan SAK si
SKMKM dan UKM. SKMKM dan SKK etap. Nah, di kerangka dasar SAK di Indonesia itu terdiri dari tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, yang keempatnya definisi, pengakuan, pengukuran dari laporan keuangan, dan yang terakhir konsep tentang modal yang ada di perusahaan tersebut serta pemeliharaan modalnya digunakan untuk apa saja. Nah, ke pembahasan yang pertama tentang tujuan laporan keuangan. Sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus membuat laporan keuangan sedemikian rupa? Sehingga kita harus membuat 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut tujuannya untuk menggambarkan kondisi yang ada di perusahaan, baik di sisi asetnya, di sisi kewajibannya, di sisi income dan expense-nya, ataupun di sisi arus kas dari arus kas yang terjadi di suatu perusahaan dalam satu periode. Nah, dari laporan keuangan yang terbentuk itu, semua si stakeholder bisa memperoleh informasi-informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, di laporan keuangan juga itu selain kita bisa melihat kondisi keuangan suatu perusahaan, kita juga bisa menilai kinerja antar perusahaan, dan kita juga bisa membandingkan perusahaan manakah yang memiliki kinerja yang bagus antar perusahaannya. Nah, apakah dari 5 perusahaan itu A, B, atau C, atau D, atau E yang bagus? Kita kan kalau kita tidak memiliki informasi khusus tentang keuangan, kita tidak bisa menentukan dan tidak bisa membandingkan perusahaan manakah yang memiliki kinerja yang bagusnya. Maka dari itu, dengan adanya laporan keuangan itu bisa melihat sejauh mana si perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus. Nah, kinerja yang bagus itu seperti apa? Contoh yang sederhananya, kita lihat ke salah satu jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Kita bisa membandingkan nih, ketika dari 2 perusahaan itu pengelolaan dananya bagus yang mana? Contohnya PTA ini memiliki pendapatannya 1 juta, PTB 2 juta. Terus beban si PTA itu setiap tahunnya hampir stagnan, tapi si pendapatannya setiap tahun selalu meningkat. Berarti kan di sini bisa diketahui bahwa meskipun si PTA ini pendapatannya setiap tahun meningkat, tapi PTA tetap bisa mempertahankan dan meminimalisir beban supaya bisa sama. Maka dari itu, jika si PTA ini memperoleh pendapatan yang semakin meningkat, tapi bebannya itu sama atau cenderung lebih turun, atau bahkan perolehan labanya itu akan semakin bagus. Tapi kalau sepertinya PTB, meskipun jumlah pendapatannya 2 juta lebih besar dibandingkan PTA, tetapi ternyata si PTB ini selain pendapatannya meningkat, si bebannya juga bahkan selalu meningkat juga, dan kadang-kadang si jumlah bebannya itu melebihi perolehan pendapatan yang dimiliki oleh PTB. Maka dari itu, di sini bisa digambarkan bahwa PTB ini dalam mengelola dananya itu kurang bagus. Maka dari itu, jika dilihat dari laporan laba rugi antara PTA dan PTB, kita bisa membandingkan bahwa dari kinerja yang bagus itu dimiliki oleh PTA, karena PTA bisa meningkatkan pendapatan dan bisa meminimalkan si beban supaya memperoleh laba yang maksimal kayak gitu. Lalu di sini, nah, tujuan yang lain juga, kalau kita sebagai calon investor, otomatis kita harus melihat dong perusahaan mana yang sekiranya dapat memberikan manfaat lebih bagi kita. Nah, kalau dilihat dari kinerja yang kita gambarkan tadi, otomatis kinerja yang bagus itu si PTA, karena perolehan labanya itu semakin meningkat. Nah, bagi calon investor ketika mendapatkan informasi demikian, maka dia akan cenderung menginvestasikan dananya di PTA, karena dengan dia menyimpan dananya di PTA, otomatis dana yang dia simpan itu akan dikelola dengan baik oleh PTA supaya perolehan labanya semakin meningkat, dan
return bagi si investor juga akan semakin bagus juga berupa dividen itu. Berbeda dengan PTB, meskipun di jumlah pendapatan yang lebih besar dibandingkan PTA, tetapi kalau pengelolaan dananya tidak bagus, kan tidak mungkin dong si calon investor ini nantinya akan mendapatkan dividen atau tidak. Karena perolehan dividen itu didasarkan pada jumlah laba yang dihasilkan. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan memungkinkan si investor akan memperoleh jumlah dividen yang semakin banyak. Nah, ini juga untuk yang income seperti yang penjelasan yang tadi. Nah, dari semua tujuan laporan keuangan yang tadi dijelaskan, pada dasarnya nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh masing-masing si stakeholder.